Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan sopir angkot di Balikpapan berdemonstrasi menuntut aktivitas bus kota dihentikan. Petugas gabungan di Samarinda bersikap tegas, kendaraan yang diparkir di tempat terlarang digembok dan pemiliknya ditilang. Warga Muso Salim rela antre demi mendapatkan bubur Asyura dari Langgar Al-Falah. Sopir angkot sebalikpapan Rabu siang berdemonstrasi di depan kantor wali kota dan gedung DPRD. Ini sebagai protes atas kebijakan penggunaan bus kota untuk angkutan umum. Pedemo menilai kebijakan tersebut merugikan. Sejak bus tersebut dioperasikan, para sopir mengaku pendapatannya menurun. Bahkan mereka pun tidak mampu menafkahi keluarga. Untuk itulah mereka mendesak agar bus kota tidak lagi dioperasikan. Supir angkot cuma satu, yaitu menolak kehadiran dan operasional daripada bis Trans City Balikpapan. Ada di Balikpapan. Baik teman-teman. Pak, apa yang dirasakan teman-teman supir angkot? Hancur Pak. Dalam segi pencarian kami sudah tidak bisa menghidupi anak istri Pak. Setoran penghasilan aja 100, belum bensinnya, belum setorannya. Jadi anak istri kami makan batu. Sementara pemerintah enak aja. Ya, duduk-duduk di meja gajian. Kita ini apa? Kalau tidak mencari tidak akan dapat. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin menyatakan, bus kota ini untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk akibat pemindahan ibu kota negara. Mereka harus menyiapkan sejak dini agar warga tidak kesulitan mendapatkan angkutan. Terima kasih telah memilih layanan terbaru. Pemberhentian pertama di Kalimantan Timur dan di provinsi atau di seluruh kota adalah yang ke-11. Kami memberikan suatu perhatian terkait dengan angkutan massal dengan skema BTS yang dalam hal ini kami siapkan untuk 17 bus dengan 2 koridor untuk dalam minggu ini. Kami akan melaksanakan uji coba terkait dengan moda transportasi angkutan massal itu sendiri. Warga pun menyambut kehadiran bus kota tersebut karena dinilai meringankan bebannya, terutama untuk memudahkan anaknya berangkat dan pulang dari sekolah. Karena kami bisa ini ya Mbak, memudahkan anak-anak. Ibu biasa kalau transportasi keseharian pakai apa Bu? Kami ya pakai Maxim atau Gojek online. Gojek online dengan adanya bus ini tanggapannya gimana nih Bu? Ya sangat mempermudah. Mempermudah ya, oke. Sebulan biasanya berapa habis Bu untuk ongkos transportasi Gojek atau Gokar atau Maxim? Belum bisa diiniin Mbak, belum bisa diprediksi atau berapa. Karena mengingat kegiatan dari PPATBM sendiri ada. Untuk perjalanan dari seremonial uji coba pengoperasian bus Balikpapan City Trans. Di tahap awal, angkutan massal ini bisa dinikmati warga secara gratis dan berlaku sejak Juli hingga Desember 2024. Untuk saat ini, pemerintah menyiapkan 17 bus dan 2 bus cadangan. Koridor yang dilalui yakni Pelabuhan Semayang, Bandara, dan Batu Ampar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Nama aplikasi Mitra Darat ya. Tolong saya ditiadakan memang dulu Pak. Kalau ini saatnya belum tepat, jangan ditiadakan dulu. Perwakilan sopir angkot di Balikpapan mendapat penjelasan terkait alasan penggunaan bus kota. Dinas Perhubungan memastikan bus tersebut tidak akan mengambil penumpang di sepanjang jalan yang dilalui. Mereka hanya mengambil penumpang di koridor yang telah ditentukan.
Makanya kenapa dia putar-putar di gosokan itu, dia menghitung sebenarnya. Meski begitu, operasional bus untuk sementara waktu dihentikan. Namun, di bulan Agustus 2024 akan kembali dioperasikan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang seiring pemindahan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Mana yang harus saya siapkan? Angkot ini. Kepala Dinas Perhubungan Adwar Skenda Putra juga meminta angkutan kota memenuhi kewajibannya, mulai dari izin trayek dan kelengkapan lainnya. Dari Batu Ampar ke Indrakila sampai ke Kilo. Itu sudah banyak permintaan masyarakat untuk angkot, Pak. Untuk sementara, uji coba, operasional uji coba Busaum ini dihentikan dulu sampai tanggal 30 Juli. Kemudian akan dilakukan pembahasan tindak lanjut tentang operasional uji coba dengan para perwakilan angkot dan SPTI dan pelaku transportasi angkot lah. Kemudian yang kedua, kita minta bahwa ketika 17 Agustus nanti Busaum ini tetap melakukan operasional karena ada tamu kita yang banyak, pasti memerlukan angkutan umum pada koridor-koridor yang utama. Yang ketiga, kita menghimbau juga kepada pengusaha dan supir angkot itu yang operasional adalah angkutan kota yang memiliki izin trayek. Akankah angkutan kota memilih mengalah dan membiarkan bus kota beroperasi atau tetap melarangnya? Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tiga tersangka kasus peredaran narkoba yakni ZN, WH, dan ME digiring petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim Rabu siang. Ketiganya dibawa menuju lokasi pemusnahan barang bukti berupa 181,3 gram ganja kering. Prosesnya dilakukan dengan cara dibakar. Ya Allah, maaf. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kaltim, Kombes Pol Tejo Yuwantoro menyatakan ketiga tersangka ditangkap saat bertransaksi. Lokasinya di DI Panjaitan, Sungai Pinang. Kepada petugas, para tersangka mengaku ganja ini dipesan dari Medan, Sumatera Utara. Pengirimannya ke Samarinda melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Penyelidikan di tempat yang sudah disetujui, yaitu di Jalan DI Panjaitan, depan perumahan Citraland, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut. Artinya dia ditangkap di jalan, Pak ya? Pas dia mau tukar-tukaran ya? Iya, transaksi. Berapa orang? Pengiriman ganja dari mana, Pak? Tanaman ganja ini? Alamat pengiriman ganja Dari mana, Pak? dari Medan ke Samarinda. Dari Medan ke Samarinda. Untuk pelaku sendiri berapa orang, Pak, yang ganja ini, Pak? 3 orang. Petugas juga menyita 1 minibus yang dikendarai 2 tersangka. Dari barang bukti yang didapat ini, para tersangka terancam hukuman 20 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda.